Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Dalam haul Amangkurat Agung di Tegal Arum, KRT Wirahadi Ningrat meriwayatkan terkait perjuangan Amangkurat Agung sampai dengan fitnah keji yang dilakukan kompeni Belanda. Adu domba nyata atas apa yang dilakukan oleh kompeni Belanda dengan memfitnah Amangkurat Agung, membantai ulama sebanyak 6.000. Ini kalau ditilik melalui akal sehat dalam tempo singkat, tentunya tidak masuk akal. Tapi isu-isu yang digaungkan oleh Belanda, sehingga bagaimana masyarakat biar percaya, maka dibarengi dengan ancaman doktrin yang notabene biar hembusan fitnah ini diterima oleh masyarakat awam menjadi sejarah yang nyata. Inilah yang harus perlu kita luruskan terkait dengan Amangkurat pertama, yang jasadnya puluhan tahun memang sengaja tidak dikebumikan untuk membuktikan bagaimana beliau bertindak betul atau justru tuduhan kompeni itu benar. Ternyata rambut beliau tumbuh dengan baik, kuku beliau tumbuh, bahkan badannya harum. Maka beliau dimakamkan setelah ada bukti tersebut. Awal-awal dimasukkan dalam kaca agar jasadnya tidak diganggu oleh hewan dan sebagainya, sehingga dimasukkanlah ke dalam kaca. Riwayat-riwayat ini perlu disampaikan agar masyarakat mulai terbuka bahwa adu domba kompeni itu sangat kejam. Bahkan dengan raja sekelas Amangkurat pertama, Belanda berani menfitnah. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana pernyataan KRT Wirahadi Ningrat terkait haul Amangkurat pertama. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Sultan Agung salah mendidik anak? Apakah Sultan Agung seorang yang bejat sehingga melahirkan keturunan yang bejat? Mari kita jawab dengan akal sehat, dengan hati nurani. Hari ini saya berdiri di sini mewakili seluruh keturunan Mataram Raya, dan saya marah. Muhammad. Saya menggugah semua keturunan Catur Sagorda, keturunan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, keturunan Yogyakarta Hadiningrat, keturunan Mangkunegaran, keturunan Pakualaman. Bangkitlah kalian, seluruh rakyat Mataram. Saya yakin semua di antara kalian mengalir darah Mataram, darah para Tumenggung, para Raden, para Sultan di masa silam, dan itu ada di antara kita. Bebaskan kalian dari pemikiran yang terjajah. Bebaskan kalian dari hal-hal yang membuat selamanya anak cucu kita menanggung malu bahwa punya leluhur seorang yang bejat dan amoral dan biadab. Na'udzubillah min dalik. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi, pada malam hari ini saksikanlah kami berdiri di sini untuk membela kehormatan leluhur kami, seorang yang mulia, seorang waliullah yang jasadnya ratusan tahun tidak membusuk tetapi harum, tetapi dihina dan difitnah sebagai seorang penjahat.
Sultan Hamengkurat Agung meninggal 1677, hingga tahun 1960-an jasadnya masih utuh. Bapak Ibu sekalian, rambutnya memanjang, kukunya memanjang, beliau memakai baju kebesarannya, dan baru pada tahun 60-an yang semula ditutup kaca akhirnya ditutup sama batu nisan. Dan saya yakin rakyat Tegal tahu cerita ini turun temurun. Kenapa rakyat Tegal diam saja? Kenapa rakyat Tegal tidak membuat kajian bersama, melakukan pembelaan kepada rajanya, kepada leluhurnya yang telah dihina sekian abad lamanya? Di mana hati nurani kita? Di mana keberanian kita? Apakah kita masih akan membiarkan itu semua? Kalau kita membiarkan seperti ini berlangsung terus, maka anak cucu kita akan menundukkan mukanya. Seluruh Wangsa Mataram, seluruh kerajaan Nusantara akan mendapatkan framing yang sama. Semua raja, semua keturunan Nusantara dihina dan difitnah secara biadab oleh para penjajah Belanda. Bapak Ibu sekalian, sumber tentang Sultan Agung secara mainstream didapatkan dari beberapa sumber yang semuanya adalah sumber dari Belanda. H.J. de Graaf, J.J. Leinsma, François Valentin, kemudian ada Sir Stanford Raffles, ada juga yang versi pribumi adalah Babat Tanah Jawi. Tapi ingat, Babat Tanah Jawi dikarang setengah abad, hampir setengah abad setelah meninggalnya Prabu Hamengkurat Agung. Yang bagian kedua diterbitkan, dipublikasikan 111 tahun setelah meninggalnya Prabu Hamengkurat Agung. Kira-kira jarak setengah abad, mungkin tidak terjadi pembelokan sejarah, mungkin nggak terjadi kooptasi. Ingat, zaman Orde Lama 45 sampai 66, Bung Karno adalah seperti seorang raja dan dewa yang tanpa celah. Kemudian 32 tahun berikutnya di masa Orde Baru, Bung Karno sejarah berubah, Pak Harto yang mulia, kemudian ganti Orde Reformasi, terjadi framing, terjadi menjelek-jelekan penguasa sebelumnya, terjadi kooptasi. Ini sesama anak bangsa. Apalagi di zaman itu Belanda dengan VOC-nya menjadi perusahaan yang paling kaya di seluruh dunia karena mengeruk kekayaan Nusantara. Bapak Ibu sekalian tahu Apple, tahu Amazon, tahu Google di HP kita, tahu Microsoft, perusahaan-perusahaan terkaya dunia itu 20 perusahaan terkaya dunia. Kalau di total Bu, itu masih lebih kaya VOC di zaman dahulu. Luar biasa Indonesia ini kayanya ketika rempah-rempah menjadi seharga emas dan VOC memonopoli perdagangan itu. Kalau dikurskan, satu golden Belanda pada saat itu senilai $100. Sudah saya hitung-hitungan konversi, sekitar kalau nggak salah 1,5 juta rupiah. Satu golden 1,5 juta rupiah. Oke, ini kita catat ya karena ini penting nanti. Bapak Ibu sekalian, ketika Sultan Agung melakukan penyerangan kepada Batavia 2 kali, ini menggegerkan sejarah dunia. Karena apa? Suatu perusahaan yang paling kaya, adidaya, VOC, yang menjadi penguasa sekian abad perdagangan dunia, diserang oleh seorang Raja Jawa dengan 2 kali serangan frontal dan tidak bisa dikatakan gagal. Karena apa? Karena di serangan kedua, Gubernur Jenderal Belanda, seorang Yahudi keturunan Belanda bernama Jan Pieterszoon Koen, kepalanya dipenggal oleh Mata-Mata Mataram, seorang perempuan. Hati-hati menikahi orang Jawa. Nyai Utari Sandianingsih, cicit cucu dari Ki Ageng Mangir, menyusup ke dalam ke dalam kantor VOC Belanda, dibantu oleh suaminya seorang Aceh bernama Mahmudin, kemudian berhasil menginfiltrasi di dalam kerjasama dengan VOC, dan ketika serangan kedua berhasil memenggal kepalanya Gubernur Jan Pieterszoon Koen, dan kepala ini kemudian dibawa ke Imogiri, ditanam, diundak-undakan menuju makam Raja-Raja Mataram untuk menunjukkan bahwa Sultan Agung tidak gagal, bahwa Nusantara akan tetap tegak kokoh dan akan membantai siapa saja,
akan mengalahkan siapa saja bangsa asing yang ingin menjajah Nusantara. Allahu Akbar. Apakah Anda berani berteriak ini di hadapan mereka yang ingin merampok sejarah leluhur Anda? Apakah Anda berani lantang seperti ini untuk melawan mereka-mereka yang akan menindas agama Anda, agama Islam, dengan mengaku nabinya, tetapi mereka gagal secara pustaka dan genetika? Berani? Terima kasih. Tegal luar biasa. Kalau Lebaran Jakarta sepi karena mayoritas orang Tegal. Tanpa orang Tegal Jakarta kelaparan, Bu, karena makanan yang paling disukai masyarakat Indonesia itu adalah warteg. Murah, meriah, enak, luar biasa. Kemarin saya makan sate pertama kali, tidak ada di sudut Indonesia manapun hibrida bebek dengan mentok. Adanya hanya di Tegal. Panglimanya ketawa ya. Aduh, ya Allah. Baik. Ketika kemudian Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk bertahan di Batavia dan tidak bisa kemana-mana karena terblokade oleh kerajaan-kerajaan Nusantara termasuk Mataram Islam, tidak bisa ke timur yang kaya akan rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya, maka pasti VOC menyimpan suatu rencana jahat. Kita tunggu nanti lengahnya Mataram Islam, kita tunggu lengahnya pribumi Nusantara. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengadu domba, dan mereka menawarkan berbagai macam tipu muslihat dan juga iming-iming. Makanya kalau ada orang asing mengiming-imingi panjenengan dengan berbagai macam iming-iming, pakai akal sehat, dianalisa dulu, dipikir dulu, bener ndak iming-imingnya ini? Jangan-jangan hanya bujuk rayu, termasuk iming-iming syafaat Nabi, termasuk iming-iming pintu surga. Dilihat dulu, bener ndak akhlak mereka ini cucu Nabi? Bener ndak akhlak mereka ini cocok untuk mengatakan bahwa mereka adalah pemilik syafaat dan pemilik kunci surga? Harus cerdas kita, Pak Bu. Kalau enggak, selamanya kita akan mudah ditipu, dibohongi, dan dijajah. Demikian. Setelah Sultan Agung wafat tahun 1645, kemudian naiknya putranya, seorang putra yang cerdas luar biasa, yang berguru di banyak pondok pesantren, dan itu tercatat di dalam sejarah internal Mataram, internal keluarga, dan babat itu bertebaran di dalam keraton. Tetapi karena pada waktu itu ada indoktrinasi, ada pemaksaan bahwa versi babat Tanah Jawi, versi Belanda adalah kebenaran, sehingga tiarap pada saat itu tidak membuka data-data asli di dalam keraton dan sejarah asli yang sebenarnya. Pada saat itu Amangkurat Agung memilih untuk berpikir objektif. Kami melakukan serangan 2 kali kepada VOC. Gagalnya bukan karena VOC kuat, gagalnya bukan karena mereka hebat, gagalnya tetapi karena pengkhianatan dari dalam. Siapa namanya? Tumenggung Endranata yang membocorkan strategi Mataram Islam dan menyarankan VOC untuk membakar lumbung-lumbung padinya tentara Mataram, termasuk sekian ribu ton di Tegal di sini dibakar. Berapa kapal itu berasnya Mataram dibakar di Tegal sini oleh seorang Tumenggung Endranata yang kemudian dipancung oleh Mataram Islam, dan kepalanya juga ditanam di undak-undakan menuju ke makam raja di Bukit Imogiri, Jogja sana. Jadi setiap sejarah, setiap sudut waktu kehidupan kita mesti ada pengkhianat. Mereka orang yang sebangsa dengan kita, tetapi mereka lebih membela orang asing. Kalau ada tetangganya buka toko, bagaimana caranya tokonya tidak laku, dilempari tanah kuburan, lebih baik beli ke tokonya orang asing. Karena apa? Iri kalau tetangganya jadi kaya. Tetangganya beli mobil sakit gigi, tetangganya beli kulkas encok. Lah ini jangan. Kalau bisa kita sesama pribumi Nusantara, belilah barang Anda di saudara Anda, di tetangga Anda,
kalau saudara Anda kaya, jaya, insya Allah tidak ngerepoti Anda, tidak utang sama Anda. Jadi mentalitas ini, kekompakan ini dibangun di Korea sana. Korea dulu penghasil barang-barang sampah, barang-barang remeh. Di dalam film-film Korea, HP-nya selalu Samsung, mobilnya Hyundai. Itu coba lihat di film-film Korea, mereka bangga dengan produk anak bangsa. Sementara kita, tetangganya buka toko dilempar tanah kuburan. Nah, ada nggak yang gitu warga Tegal? Saya yakin nggak ada, karena warteg kompak semua, sukses semua di Jakarta. Oke. Kemudian setelah itu Hamangkurat Agung memilih untuk, ini bisa dikatakan keputusan bijak, bisa dikatakan juga blunder. Keputusan bijak karena realistis, daripada dana untuk perang lebih baik untuk pembangunan. Jadi banyak sekali pembangunan yang dilakukan di zaman Hamangkurat Agung, dari pelabuhan, dari jalan, infrastruktur, sampai istana Pleret yang 1000 hektar dibangun 300.000 rakyat Mataram, sampai industri terasi Brem, kemudian bendungan, sampai di mana itu Jepara, pusat industri pusat industri perkayuan mebel, sampai tanaman jati, perkutut, itu menjadi ikon Jawa, ikon Nusantara di zaman Mataram Sultan Hamangkurat Agung. Banyak sekali pembangunan yang dilakukan oleh Sultan Hamangkurat Agung, tetapi kemudian beliau membuat perjanjian dengan Belanda, lupa bahwa yang diajak berunding, yang diajak damai adalah musang berbulu domba. Alhamdulillah, begitu ngomong musang berbulu domba mati. Masya Allah. Oke, terus ya. Baik. Salah satu perjanjian damai adalah VOC memberikan upeti yang sangat mahal, yang sangat tinggi kepada Mataram pada tahun 1658 kalau tidak salah. Itu pada tahun itu, ini tercatat, yang tercatat ya, 60.000 gulden upeti dari VOC diberikan kepada Mataram. Tadi kali berapa? 1,5 juta. 60.000 gulden kali 1,5 juta sekitar 90 triliun upeti yang dibayar oleh VOC Belanda kepada Mataram Islam di zaman Hamangkurat Agung. Dan ini untuk pembangunan yang demikian masif dan luar biasa seperti itu. Tetapi Hamangkurat Agung di dalam perjanjian itu meminta ulama-ulama Mataram berdakwah bebas kemana saja. Beliau prihatin karena apa? Karena Batavia dijajah oleh penjajah kafir Harbi. Mereka takut terjadi pemurtatan yang besar-besaran di Batavia, sehingga dalam perjanjian itu meminta kepada Belanda agar ulama-ulama dari Mataram diberi kebebasan untuk berdakwah dan membangun pusat-pusat dakwah di Batavia dan seluruh wilayah yang dikuasai oleh VOC. Bagus apa tidak? Masa orang yang mencintai dakwah dan Islam dituduh merebut istri orang lain? Na'udzubillah min dzalik. Nanti kita penyebar info ini. Salah satu lagi dari perjanjian itu adalah, ini tercatat di dalam resmi data Belanda, bahwa di zaman Sultan Agung banyak tawanan Belanda yang di penjara, yang ditawan di Mataram, itu banyak yang masuk Islam, bahkan kemudian dikawinkan dengan agama Islam dan dikhitan. Ini tercatat dalam data Belanda. Artinya seorang Hamangkurat Agung tidak mungkin orang yang biadab, karena perjuangannya untuk agama luar biasa. Di dalam pelariannya pun tercatat banyak musola dan banyak manuskrip. Ada beberapa peninggalan beliau tentang ketauhidan, tentang lafaz Allah, tentang dakwah beliau, hingga kemudian meninggal di Wanayasa Banyumas dan dimakamkan di Tegal Arum, Tegal. Ini orang yang mulia, orang yang pejuang di jalan agama. Bahkan Belanda membayar upeti semahal itu, Pak, Bu, tidak dimuliakan. Iya, kalau kita ada tamu membawa hadiah yang besar, kita muliakan, kita apa istilahnya itu, diberi suguhan yang mewah. Tidak. Hamangkurat Agung
ketika ada duta-duta Belanda membayar upeti ditaruh di luar pendopo sana, bukan ditaruh di Balairung depan raja, enggak, di luar pendopo. Tidak ditemui berjam-jam, diremehkan, bahkan ketika waktunya menghadap upetinya dihina sama Sultan Agung. Apa ini? Bayangkan, ini suatu bentuk bahwa elu tahluk sama gue, elu adalah tahlukan saya, kamu adalah tahlukan kami, kamu membayar kepada kami. Ini seorang yang bermental penguasa yang anti kepada penjajahan, tetapi beliau sadar kalau memulai perang belum waktunya. Cuma pada waktu itu sejarah mencatat Gunung Merapi meletus, dan di antara duta-duta Belanda ini ada seorang agen rahasia yang luar biasa bernama Rijslof van Guns. Pada waktu dia masih muda, dia seumur dengan Sultan Agung, lahir pada tahun 1619, seumuran. Dia masih bawah, masih receh, masih opsir biasa, tapi dia agen rahasia ya, dia duta dari Belanda. Seorang duta besar, seorang itu mesti agen penyusup. Nah, Sultan Hamengkurat Agung itu sudah menjadi raja di raja. Kira-kira iri enggak? Seumuran yang sana raja di raja, dia duduk di teras sana dan dihina lagi. Kemudian dia membuat catatan ini termasuk menghina masakan orang Jawa di dalam keraton pada saat itu dengan masakan yang tidak enak, tidak berselera dan lain-lain. Ini penghinaan di dalam kultur Eropa. Menghina makanan yang tidak enak adalah penghinaan kebudayaan. Kemudian dia mencatat, dia mengarang, dia menulis tentang, termasuk diantaranya adalah pembantaian 6.000 ulama di alun-alun Pleret pada saat itu yang dilakukan dalam waktu setengah jam. Ini persis meniru seperti pembantaian raja-raja Eropa di abad ke-8, abad pertengahan. Raja-raja Eropa kalau membantai orang yang dianggap itu, ada yang disalib, ada yang ditusuk nun sewu dari dubur hingga mulut, ada yang seperti Raja Namrud Ibrahim itu dimasukkan api dan lain-lain, semacam itu, sangat sadis. Dan pemikiran Rijslof van Guns itu mendeskripsikan bahwa Raja Jawa itu harus dia fitnah, harus dia hinakan, seperti karena dia orang Eropa, hidup di sejarah kegelapan di masa silam yang sadis, yang biadab, maka dia memberikan personifikasi yang jahat seperti raja-raja Eropa, yaitu melakukan pembantaian, merebut istri orang dan lain sebagainya. Ini si Rijslof van Guns yang nanti ketika dia menulis suatu tulisan ini menjadi sumber primer, sumber sejaman, satu-satunya catatan yang hadir di zaman hidupnya Hamengkurat Agung, dicatat oleh orang yang semasa dengan Hamengkurat Agung dan kemudian menjadi sumber sekunder, dipakai oleh Babat Tanah Jawi, dipakai oleh Meinsma, oleh Valentins, oleh orang-orang sejarawan Belanda lain untuk dikembangkan dan di framing tentang kejahatan Hamengkurat Agung itu sendiri. Dan ketika Gunung Merapi meletus, pembangunan dijalankan, ini masih sibuk-sibuknya terjadilah adu domba di antara keluarga Nusantara, sehingga pada saat itu terjadi pemberontakan Trunojoyo dibantu Karanggalasung dan lain-lain. Kita tidak mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar. Leluhur kita adalah korban adu domba. Mereka semua orang mulia. Trunojoyo mulia, Karanggalasung mulia, Hamengkurat Agung bin Sultan Agung adalah orang mulia. Buktinya apa? Jasadnya utuh selama berabad-abad dan warga Tegal menyaksikan, menjadi saksi setelah turun-temurun selama berabad-abad lamanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, akan saya persingkat karena masih banyak yang itu. Kemudian saya mencatat ada sebuah catatan dan narasi dan sumber tutur juga bahwa Hamengkurat Agung pernah naik haji dan belajar ilmu planologi tata kota di Turki sana. Rijslof van Guns mencatat bahwa Sultan Hamengkurat Agung pernah menggoda istri orang,
kemudian diusir sama Sultan Agung selama 3 tahun. Pada waktu beliau umur 18 tahun. Sekarang saya tanya, orang umur 18 tahun kira-kira lulus SMA, waktunya apa? Kuliah untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karena sejak zaman Demak, Aceh, Banten, dan seluruh Kesultanan Nusantara ini mempunyai hubungan baik dengan Imperium Turki Utsmani. Tidak salah, tidak heran kalau kemudian pangeran dari Mataram Islam kemudian disekolahkan di Turki, pusat peradaban Islam pada saat itu. Dan jangan heran karena belajar planologi, Sultan Hamengkurat Agung pulang nanti membangun tata kota, membangun istana semegah 1000 hektar di Pleret sana, tetangganya Gosuat Pleret, yang sekarang sudah runtuh, hancur dijarah, dihancurkan oleh penjajah. Jadi Sultan Hamengkurat Agung tidak merebut istri orang. Beliau naik haji di usia remajanya, di ketika beliau sudah matang mendekati kedewasaan, naik haji dan belajar di Turki. Ingat, Sultan Agung memperoleh gelar sultan oleh Turki Utsmani, dilantik oleh Syarif Mekah pada tahun 1641 dengan difasilitasi oleh saudaranya yang lain dari Banten. Ini ada 2 keturunan Arya Wangsakara, pahlawan nasional kita, pendiri Tangerang, Banten. TB Nur Fadil Kiai Imaduddin adalah cucu langsung keturunan Arya Wangsakara yang pada saat itu membantu menjadi duta bagi Sultan Agung untuk melobi kepada Turki Utsmani dan mendapatkan gelar sultan dari Syarif Mekah, keturunan Nabi. Sultan Agung itu julukannya Sayyidin Panotogomo. Nanti dijelaskan sama TB Nur Fadil apa artinya Sayyid ini. Hamengkurat Agung juga namanya Sayyidin, suatu nama gelar keturunan Nabi, jadi masih berdarah Rasulullah. Karena apa? Karena dari ibunya Sultan Agung, Ratu Batang adalah cicit dari Sunan Gunung Jati, Sari Hidayatullah Al-Musawi Al-Husaini. Dari jalur Nyai Sabina, ibunya pendiri Mataram Islam Sutowijoyo adalah keturunan dari Sunan Giri Al-Jilani Al-Hasani. Darah Sayyidina Hasan dan Husain mengalir kepada Sultan Hamengkurat Agung, dan harus kita lawan. Kalau cucu Nabi kita dihina, di mana iman kita? Di mana pembelaan kita? Cucu Nabi yang asli mengalir darah 2 cucu Nabi, tetapi kita diam saja ketika Belanda, penjajah kafir harbi, mereka kongsi dagang Yahudi mengacak-acak sejarah Nusantara, dan kita diam saja. Na'udzubillah min dzalik. Nanti sejarah tentang keturunan dari mana, nasab Sultan Hamengkurat Agung dari jalur ayah, dari jalur ibu, dari Pangiwo dan Panengen akan dijelaskan secara rinci oleh The Walking manuskrip berjalan TB Nur Fadil Tirtayasa Al-Bantani. Tetapi yang perlu kami tegaskan pada malam hari ini, kami keturunan Nusantara, keturunan Catur Sagorda, melawan, bernarasi dengan kokoh dan tegas, menolak segala fitnah jahat kepada leluhur kami Hamengkurat Agung bin Sultan Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.